Halo pemirsa, kembali hadir dalam redaksi Jabar Express yang akan menemani sela-sela aktivitas Anda dengan sejumlah informasi berita terkini edisi Senin 16 Oktober 2023 bersama saya, Andini Oktaviani. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi solidaritas membela Palestina di depan Gedung Sate. Dalam aksinya, mereka menuntut agar aksi penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina segera dihentikan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sekitar 900 mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Palestina menggelar aksi solidaritas bela Palestina di depan Gedung Sate Bandung. Ratusan mahasiswa dari berbagai lembaga dakwah kampus di Bandung ini turut membawa poster dan spanduk yang bertuliskan tuntutan pembebasan Palestina dari gempuran penjajahan Israel. Selain membawa spanduk, mereka juga melakukan orasi secara bergantian, menuntut pembebasan Palestina di mana di sana ada masjid suci umat Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Tidak hanya itu, mahasiswa dalam aksi ini juga turut ikut sejumlah ibu-ibu dan juga pelajar yang hatinya terdorong untuk membela warga Palestina yang saat ini tertindas dan terus dibombardir oleh penjajahan Israel. Selain isu agama, menurut mereka persoalan Palestina adalah soal kemanusiaan. Sehingga dalam tuntutan aksi mereka mendorong pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Palestina, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menentang segala penjajahan di atas dunia. Mengajukan aksi atau mengadakan aksi Palestina Merdeka begitu. Tentu hari ini secara historikal kami terhimpun daripada beberapa elemen mahasiswa khususnya menanggapi isu internasional dan kenapa mungkin kita lebih keras juga atau bicara tentang vokal tentang Palestina, karena kita ketahui secara historis Palestina dengan Indonesia memiliki historis sejarah yang kuat begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan kita, dan juga kita ketahui bahwa Palestina bagian daripada kita umat muslim yang berhak merasakan kesejahteraan dan keadilan sama dengan kepada kita. Yang turun aksi pada aksi mahasiswa peduli Palestina pada hari ini adalah lembaga dakwah kampus yang ada di Bandung Raya gitu ya. Salah satunya juga turut datang dan hadir adalah keluarga mahasiswa itu teknologi Bandung, yang kemudian tujuannya adalah ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita mendukung penuh dengan kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Karena memang secara historis kita sudah tahu bahwa Palestina pada tanggal 6 September 1944 itu telah mengakui kemerdekaan kita. Maka inilah momen di mana kita juga membalas budi bahwa dahulunya Palestina juga turut membantu kita dalam merdeka. Mereka juga menyampaikan bahwa aksi serupa dilakukan oleh mahasiswa dari lembaga kampus di berbagai daerah di daerahnya masing-masing. Seperti kita ketahui, Israel telah mengumumkan perang dan hingga saat ini sudah ribuan nyawa terbunuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Berita selanjutnya datang dari puluhan emak-emak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang mendeklarasikan dukungan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju menjadi cawapres di ajang Popres 2024. Menurut emak-emak ini, Gibran dianggap mampu membawa perubahan bagi Indonesia. Puluhan mama yang tergabung dalam gerakan Ibu Relawan Gibran di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, deklarasikan dukungan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres meramaikan kontestasi Pilpres 2024. Kegiatan deklarasi ini dilakukan mulai dari penandatanganan dukungan orasi dan menyatakan dukungan pada Gibran.
Menurut para mama ini, sosok Gibran merupakan tokoh muda yang mampu membawa perubahan bagi negara untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Dilihat dari keberhasilan Gibran yang berhasil menata kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya, para mama ini juga mengaku tidak masalah jika Gibran berpasangan menjadi cawapres dan capres manapun, apakah itu baca pres Ganjar Pranowo maupun baca pres Prabowo Subianto. Oh, ini adalah salah satu relawan-relawan ibu-ibu dari pendukung Gibran ya. Untuk tujuannya ya itu salah satunya untuk mendukung Gibran sebagai cawapres ya. Yang pertama, Gibran itu salah satu tokoh yang paling muda ya. Yang kedua, beliau itu sangat berprestasi. Salah satunya yaitu di Solo juga sudah terkenal lah ya, yang itu Gibran bagaimana dan seperti apa udah pada tahu dan sudah pada terkenal gitu ya yang namanya Gibran. Yang ketiganya yaitu ya ibu-ibu itu ingin negara Indonesia itu lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi dan lebih luas lagi dengan segala sesuatu yang berpositif gitu intinya. Yang pertama, Gibran itu tokoh muda yang berinspiratif, terus bisa jadi estafet untuk kepemimpinan pembangunan selanjutnya. Yang kedua, masih muda. Pokoknya saya yakin Gibran bisa. Maupun siapapun cawapres capresnya siapa aja, yang penting Indonesia menjadi maju lebih baik. Sosok Gibran Rakabuming Raka sendiri sejak beberapa bulan terakhir sudah masuk survei dan radar bakal calon wakil presiden. Bahkan anak sulung Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo yang kini masih menjabat sebagai wali kota Solo tersebut, kini kian santer terdengar masuk ke koalisi Indonesia Maju untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai bawa capres. Dari tim liputan Jabar Express melaporkan. Informasi lainnya, dari 35,7 juta pemilih di Jawa Barat, pemirsa, 7 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Untuk pemilih pemula atau generasi Z ini yang kebanyakan adalah pelajar, KPU Jawa Barat akan melakukan sosialisasi ke setiap sekolah di Jawa Barat atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Pemilihan pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilihan dengan rentan usia 17 sampai 21 tahun ini menjadi segmen yang unik. Bahkan seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kualitas. Sebagai pemilih-pemilih pemula, mereka berarti untuk pertama kalinya mengikuti pencoblosan dan tentu saja pengetahuan tentang pemilu masih minim. Sehingga diperlukan sosialisasi baik dari pihak sekolah maupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dari 35,7 juta pemilih di Jawa Barat, 7 juta diantaranya adalah pemilihan pemula. Untuk pemilihan pemula atau generasi Z ini, KPU Jawa Barat akan melakukan sosialisasi ke setiap sekolah di Jawa Barat untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Pemilih pemula di Jawa Barat itu sebanyak 7,4 juta. Itu generasi Z ya, yang mereka berusia 17 sampai 24 tahun. Upaya yang kita lakukan adalah dengan mendatangi tempat-tempat strategis seperti sekolah. Mereka harus melakukan hal yang sama, mengedukasi para pemilih pemula yang jumlahnya banyak di Jawa Barat ini. Salah satu sekolah yakni SMA Negeri 20 Bandung telah melakukan edukasi kepada para pemilih pemula ini. Salah satunya miniatur kecil untuk pemilihan ketua OSIS dengan cara demokrasi. Di SMA Negeri 20 Bandung sendiri, 90% dari kelas 12 telah memiliki hak pilih. Pihak sekolah pun menghimbau agar siswa-siswinya dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang.
SMA 20 Bandung yang berhak memilih atau punya hak pilih itu siswa-siswa yang sudah kelas 12, ada 90% mungkin yang memang punya hak pilih, dan dari pihak sekolah sudah menyampaikan kepada seluruh siswa bahwa hak pilih mereka itu gunakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada suara atau hak pilih yang artinya tidak mereka gunakan. KPU juga menghimbau jika pemilihan pemula tidak terdaftar di daftar dalam pemilihan tetap atau DPT atau tidak ada surat undangan untuk mencoblos bisa datang ke TPS dengan menunjukkan KTP elektronik dan kartu keluarga untuk melakukan pencoblosan. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Pemirsa, Rumah Amal Salman ITB memberikan beasiswa prestasi dan perintis pada ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang berasal dari banyak wilayah di Indonesia. Beasiswa tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dan semangat untuk terus melanjutkan pendidikan. Berlokasi di gedung Elkorps Jalan Pasir Koja, Kota Bandung, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah ini mendapat program beasiswa prestasi dan perintis yang diberikan Lembaga Rumah Amal Salman bertajuk Leading Figure Fest. Direktur Wakaf dan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia yang turut menyerahkan beasiswa mendorong Lembaga Amal Zakat untuk membantu pendidikan bagi anak yang kurang mampu. Pemberian beasiswa juga diberikan pada kalangan duafa yang memiliki jiwa semangat tinggi dan inovatif, khususnya di bidang pendidikan. Sedikitnya lebih dari 700 penerima beasiswa hadir langsung dalam kegiatan ini. Bahkan mahasiswa dari pulau pun turut datang. Rumah Amal beserta BMKA di bawah naungan Yayasan Masjid Salman ITB sedang mengadakan Leading Figure Fest. Leading Figure Fest ini adalah kegiatan gabungan para penerima beasiswa yang diwisuda juga yang diresmikan pada periode ini. Mungkin singkatnya seperti itu. Yang telah memberikan dedikasi dan kontribusinya serta menunjukkan kepada para muzaki bahwa zakat yang diberikan itu adalah betul-betul tersalurkan kepada para mustahik yang tepat. Mudah-mudahan ke depan semakin besar. Nah, bagi saya kegiatan ini memperlihatkan ya, pada publik, terutama para muzaki, bahwa zakat-zakat yang diberikan lembaga yang resmi mendapat izin dari kementerian itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh anak-anak bangsa. Pemberian beasiswa Rumah Amal Salman ini terus berlanjut setiap tahunnya. Diharapkan dengan pemberian beasiswa ini akan menjadi daya ungkit untuk jenjang karir yang lebih tinggi sehingga bisa mengubah perekonomian keluarga. Keluarga yang sederhana, yang untuk kuliah aja susah, sangat senang mendapat beasiswa dari Rumah Amal Salman. Menurut saya beasiswa ini sangat membantu, di mana pelajar SMA kelas 3 itu tidak hanya diberikan wejangan untuk mendapatkan perguruan tinggi favorit, tapi juga dibiayain hingga mereka lulus. Menurut saya itu sangat-sangat membantu. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Berita lainnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jabar Express TV. Saya Andini Oktaviani pamit undur diri. Sampai jumpa.